Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kali ini kita Materi yang pertama adalah menjelaskan isi teks dari media cetak melalui subtema 2 di tema 6 seperti yang tadi untuk kelas 5 ya SD. Di awal Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas 3 materi, di mana 3 materi tersebut adalah yang pertama membuat ringkasan dan kesimpulan isi media cetak. Jadi ini contoh yang gambarnya ya, seperti yang kamu lihat. Isi teks. Kemudian materi yang kedua adalah proses perpindahan panas secara konveksi. dalam Secara konveksi bagaimana? Karena kan sebelumnya di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang perpindahan panas secara menjelaskan dari materi atau judul yang sedang kita bahas. konduksi ya. Nah, di sini kita sedang merupakan cara akan menyajikan atau mempelajari dengan perpindahan panas secara konveksi. Kemudian yang ketiga materinya adalah pola lantai dalam tarian. Ini adalah contohnya ya. Ada seseorang menggunakan kostum tariannya, begitu juga dengan pola lantai yang dia akan gunakan. Tiga materi ini kita akan bahas tuntas pada pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya poinnya adalah pada peta cermati video informasi pembelajaran penting yang agar kamu diberikan mudah dalam dalam informasi lain Yuk sama-sama yang kita bahas dalam materi bentuk kata kunci ketiga atau gambar. Jadi kata kunci, materi yang pertama adalah dari muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, di mana materi yang akan kita bahas seperti yang tadi di bagian cover yaitu bagian tampak depan adalah membuat ringkasan dan kesimpulan isi teks media cetak. Yang ketiga adalah media cetak melalui membuat ringkasan dan kesimpulan atau itu informasi ada beberapa hal yang cara perhatikan sehingga baik dalam dapat membuat dipahami atau membaca. Jadi langkah-langkah dalam menemukan di sini kita akan membahas terkait masalah dan banyak. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Kalau kamu mengidentifikasi hal-hal penting dari teks media cetak. Jadi kita membahas dulu tentang hal-hal penting yang ada pada media cetak. Dari bacaan teks yang panjang. Cara mengidentifikasinya adalah yang pertama atau langkah pertama adalah dalam mengidentifikasi hal-hal penting, yaitu membaca dengan teliti dan sungguh-sungguh isi teks bacaan secara keseluruhan. Jadi hal yang akan kamu harus lakukan dan kamu dapat mengidentifikasi menemukan hal-hal penting yang kamu harus lakukan. Pertama adalah membaca dengan teliti dan sungguh-sungguh agar bacaan yang kamu baca tersebut dapat misalkan di sini ada 3 paragraf, maka cabangnya pun pentingnya. 3 paragraf. Sedangkan yang kedua setelah ini atau sesuai yang kita lihat pada poin pertama adalah ambil inti dari teks bacaan yang 3 paragraf. Jadi dengan bacaan sungguh teliti kamu akan menemukan maka inti dari bacaan yang telah kamu lakukan. Kalau kita ambil dengan misalkan hal-hal penting yang ada dalam setiap paragrafnya sesuai dari setiap dengan jumlah paragraf yang ada. Kemudian kalau kamu menambah bagian yang B-nya, cabangnya misalkan di sini membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks media cetak. Nah, yang namanya membuat ringkasan dan kesimpulan itu kan terkadang sering kita lakukan ya. Apalagi ada beberapa ini adalah contoh saja dari dan pikiran kamu membuat ringkasan, kamu disuruh membuatnya pasti kamu otomatis langsung bisa. Yang padahal hanya menjelaskan sedikit saja. Karena yang namanya membuat ringkasan dan kesimpulan itu suatu hal yang mudah dan gampang sekali. Manfaat meringkas. Nah, di sini saya mencoba membahasnya. Manfaat meringkas yaitu untuk memahami gagasan utama dengan singkat dan cepat. Jadi gagasan utamanya secara konduksi ini adalah kita dapat memahaminya dengan singkat dan materi ini bersumberkan manfaat dari kita muatan pelajaran pengetahuan alam dengan dari kompetensi dasar cetak. Sama halnya seperti proses perpindahan panas itu sebenarnya yang ada terjadi atau berlangsung atau secara 3 ya bisa konduksi. Setelah kita mempelajari tadi dengan mengidentifikasi proses perpindahan panas, kemudian kita membahas tentang manfaat meringkas. Nah, di sini ada hal-hal nih atau langkah-langkah dalam membuat ringkasan yang kamu harus perhatikan baik-baik sebelum secara konduksi saat ini kita akan itu sendiri. Bahas hal-halnya atau langkah-langkahnya ada 4. Jadi kalau kamu sudah sedangkan melakukan keempat ini, maka
perhatikan Mudah-mudahan atau saya kita doakan cermati, kamu dapat membuat itu ringkasan yang merupakan baik dan pada benar secara ya, definisi ya, sesuai dengan artinya arahan yang ada. konduksi merupakan Yang pertama adalah perpindahan membaca kalor teks bacaan tanpa berulang-ulang. disertai Kenapa harus perpindahan zat berulang-ulang? perantara. Karena Jadi setiap tanpa orang atau zat setiap perantaranya yang dia kita dapat miliki, berpindah yang kita dari miliki daya satu otak ke kita tempat dalam yang menangkap lain. satu hal, Contohnya di sini ada ya, yang cepat contohkan dan ya. ada yang lambat. Tangan Dan memegang kenapa ini juga harus yang pertama, berulang-ulang? tangan Karena dengan cara memegang cangkir berulang-ulang berisi teh kita hangat. dapat Nah, menentukan itu terjadi ide perpindahan pokok panas atau dari air gagasan hangat utama ke pada gelas, setiap kemudian gelas ke paragraf itu tangan sendiri kita dengan yang cara sedang ya, dengan memegang cara berulang cangkir. kali Yang membacanya. kedua, poin Jadi yang kalau kedua kamu adalah pengen contoh dari menemukan konduksi ide pokoknya, dari kehidupan minimal kita kamu harus sehari-hari adalah melakukan baca misalkan teksnya tersebut knalpot menjadi minimal panas 2 setelah mesin kali. sepeda motor dihidupkan. Yang kedua, poin keduanya lama. adalah Jadi knalpot mencatat itu yang gagasan ada utama pada yang setiap dapat paragraf. mengeluarkan Setelah asap kamu tadi kendaraan, membacanya berulang-ulang kali, kendaraan bermotor kemudian maupun kamu roda 2 dan menemukan 4, kata bahkan gagasan 3 pun atau ide bisa gitu. pokoknya, kamu Karena catat nih roda 3 ke itu dalam buku misalkan tulis baja. kamu. Gagasan Nah, knalpot utamanya itu pada akan setiap paragraf lama-kelamaan akan tersebut panas sesuai dengan Kenapa? jumlahnya Karena ya, ada gagasan perpindahan pokoknya. panas di situ terjadi. Kemudian yang ketiga adalah Sedangkan yang ketiga yang membuat terakhir, peta konsep contoh pada konduksi bacaan yang agar ada paham dalam hal-hal kehidupan yang sehari-hari akan adalah diringkas. tutup panci Jadi akan terasa sebelum panas saat menuliskan panci digunakan untuk ke memasak. dalam Jadi buku kalau tulis kita punya kamu tutup panci, buat dulu peta kita konsep. Nah, pegang peta konsep dari itu tutup yang panci tadi yang diletakkan di di atas pembelajaran pertama panci yang saya sedang buat dimasak yang ya, adem, seperti sudah yang kita bahas tertera tuh atau dalam membuat peta kita lihat konsep nih sedang untuk memasak memahami air ya, suatu ada teks. api, Nah, peta kemudian konsep ada itu seseorang berisi yang coba cabang-cabang mau atau memasak, diagram tapi di dari sini gambar kata-kata yang kakinya penting doang. dalam Jika sebuah ada paragraf. tutupnya, Kemudian maka yang dia keempat, akan yang terakhir adalah merasakan poin panas dalam di langkah-langkah dalam membuat atau ringkasan, di bagian menyusun tutupnya yang ringkasan kalau kita sesuai pegang urutan teks dari tutup bacaan. panci tersebut. Maksudnya Ini adalah contoh kalau 3 yang hal pertama dalam adalah kehidupan sehari-hari yang kita gagasan temui atau utama kita dari rasakan. paragraf 1, maka diurutkan yang paling atas. Selanjutnya begitu juga dengan paragraf kedua, gagasan utamanya Nah, selanjutnya baru adalah dituliskan setelah gagasan ini utama adalah paragraf 1. latihan soal Dibuat dari materi yang sedemikian sekarang ini rupa sedang kita urut bahas ya. sesuai dengan teks Diharapkan dari 3 bacaan, soal ini kamu sesuai bisa dengan teks paragraf yang menjawab ada. Jangan ketiga soal sampai ini salah berdasarkan dalam hasil pemikiran kamu menyusun sendiri atau tanpa harus mengurutkan meminta teks atau bacaan tanpa tersebut. kamu 4 hal ini harus dibantu kamu oleh orang pahami lain. benar-benar agar Dibantu kamu orang lain itu bisa ibu kamu, saudara kamu, atau yang keterampilan lainnya. membuat ringkasan Usahakan tolak semua yang baik bantuan dan yang benar akan sesuai kamu dengan terima atau yang arahan kamu Kemudian, akan minta. selain Percayalah dengan bahwa diri kamu meringkas, pasti kita bisa dapat dalam memahami isi menjawab teks dari media soal-soal cetak tersebut. dengan membuat kesimpulan. Jadi selain membuat ringkasan, kita juga untuk memahaminya bisa juga dengan membuat kesimpulan, di mana caranya adalah dengan mengambil inti dari informasi yang kita baca. Dari inti-inti yang ada kita ambil, dan itu adalah membuat kita mendapatkan kesimpulan. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran Mudahkan ya 1, dalam membuat ringkasan dan subtema membuat 2 dari tema 6 kesimpulan. yang kita bahas pada Lanjut ya pertemuan ke slide kita atau berikutnya. video pembelajaran ini. Semoga pembahasan yang tadi Nah, di slide ini kita lakukan dapat menemukan bermanfaat materi untuk kedua kamu. ya. Usahakan lihat sekali ini lagi dengan jawablah materi pertanyaan tadi kedua, dengan di mana jawaban materi hasil ini karya kamu bersumberkan sendiri. ke Terima kasih sudah muatan menonton video pelajaran saya. ilmu pengetahuan Assalamualaikum dengan warahmatullahi wabarakatuh. kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, di mana materinya adalah proses perpindahan panas secara konveksi. Di mana konveksi, kalau kita perhatikan di dalam slide atau tampilan layar ini, adalah perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Nah, ada zat perantara ikut berpindah. Kalau sebelumnya di pembelajaran 1 tanpa diikuti dengan zat perantara, di sini melalui zat perantara kalau konveksi. Contohnya adalah yang pertama nih, karena ada 3 ya contohnya ya, seperti yang sebelumnya juga 3. Di sini adalah air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air, air akan terlihat seperti diaduk. Nah, ini seperti diaduk airnya. Padahal ini istilah katanya tuh menggolak atau mendidih. Maka ada gelembung-gelembung ketika kita memasak sampai airnya tuh mendidih atau menggolak. Kemudian yang kedua adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Nah, ini adalah ada perpindahan kalornya di sini ya, angin laut dan angin darat. Yang ketiga adalah
sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Nah, ini juga bisa kita praktekkan di rumah kita ketika di pagi hari, kira-kira pukul 7 atau setengah 7 kita buka jendela rumah kita, kemudian jendela rumah kita dimasuki oleh angin-angin segar yang ada di luar yang akhirnya masuk ke dalam rumah kita. Ini adalah contoh perpindahan panas melalui zat perantara, di mana zat perantaranya pun ikut berpindah yang dinamakan istilahnya adalah konveksi. Mudah ya dalam memahaminya dan menyebutkan contoh-contohnya ya. Jangan sampai tertukar atau salah ya dalam contoh-contoh yang ada, karena di pembelajaran 1 dan 2 perpindahan kalornya itu berbeda nih antara pembelajaran 1 dan 2. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada pembelajaran kedua ini kita temukan materi yang ketiga ya. Seperti yang ada di cover tadi adalah materi ketiganya berdasarkan sumber muatan pelajaran SBDP dengan KD 3.3 dan 4.3, di mana materi yang akan kita pelajari adalah pola lantai dalam tarian. Nah, pola lantai yang kita pahami bersama sebelumnya sudah kita pahami ya di materi-materi tema 4 atau tema 5 kita sudah mempelajari pola lantai, tapi di sini kita akan mengulang lagi. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Ada dua pola dasar dalam pola lantai. Jadi ada dua ya, pola dasar dalam pola lantai, di mana pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal ya, seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Ini adalah pola lantai lurus. Contohnya seperti yang ada pada tampak layar ya, seperti yang kamu lihat di sini. Ada seseorang yang akan menggunakan atau menarikan tari topeng menggunakan pola lantai vertikal saat menari. Dan ini contoh dari tari topeng yang ada di Jawa Timur. Jadi ini yang disebut dengan pola lantai vertikal saat menari. Kita lanjutkan. Kalau tadi dari Jawa Timur, di sini ada tari pendek dari Bali dan menggunakan, kalau kita lihat perhatikan baik-baik, ini contoh modelnya ya. Gambar seseorang wanita yang melakukan tari pendek, dan tari pendek sendiri adalah tari yang berasalkan dari daerah Bali menggunakan pola lantai diagonal saat menari. Nah, ini bentuk diagonalnya. Kalau tadi vertikal lurus, kalau ini bentuknya diagonal. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa macam pola lantai dalam tari, antara lain, jadi kalau yang tadi sudah dicontohkan vertikal lurus, kemudian horizontal ya, di sini ada 4 ya pola lantai dalam tari. Yang pertama adalah pola lantai vertikal. Ini seperti yang pertama di bab 3 pertama yang disebutkan pada materi ketiga tadi ya, di mana pola lantai vertikal itu adalah pola lantai membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya dari belakang ke depan. Nah, ini adalah contoh dari pola lantai vertikal. Sedangkan yang kedua adalah pola lantai horizontal. Nah, pola lantai horizontal itu adalah pola penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Horizontal ini tadi sudah kita lihat gambarnya, merupakan tari pendek yang dari daerah Bali. Kemudian yang ketiga adalah pola lantai diagonal. Diagonal, pada pola ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Nah, ini juga nih yang harus kamu pahami. Jadi ada vertikal, horizontal, dan diagonal. Sedangkan yang keempat adalah pola lantai melingkar. Pola ini penari membentuk lingkaran. Yang namanya juga melingkar pasti membentuk lingkaran. Nah, 4 hal ini harus kita pahami, harus kita masuk ya ke dalam kepala kita berupa
materi-materi ini agar kita dapat mudah dalam menyelesaikan beberapa soal yang akan kita temui. Selanjutnya adalah kamu coba usahakan di slide ini, kamu coba jawab dari pertanyaan yang pertama sampai ketiga, karena kamu dan sudah menyaksikan video pembelajaran ini, cobalah kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, tanpa harus meminta atau mendapatkan bantuan orang lain. Jawablah pertanyaannya sesuai dengan petunjuk dan arahan pertanyaannya. Dikerjakan di buku tulis sesuai dengan perintah. Semoga kamu dapat menjawab 3 hal ini dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang ada dalam video pembelajaran yang sekarang ini sedang kita saksikan. Demikianlah pembelajaran 2, subtema 2 dari tema 6 yang dapat saya berikan. Semoga menambah ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.